Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita belajar matematika dengan materi baru ya. Di buku matematika itu ada di halaman 59 tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Ada di buku halaman 59 ya. Nah, untuk pembulatan hasil pengukuran panjang ini mudah saja, tapi sebelum itu mari kita mengingat sama-sama jenis-jenis alat pengukur panjang ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, Ibu ulangi lagi. Ini namanya meteran roll. Meteran roll ini biasanya digunakan untuk mengukur tanah ya yang lebih panjang karena dia skala pengukurannya lebih panjang. Biasa ini untuk digunakan untuk mengukur tanah atau benda-benda atau ya benda-benda yang lebih panjang. Kemudian ada meteran pita. Meteran pita ini biasa digunakan untuk mengukur kain atau biasa digunakan para penjahit untuk mengukur badan, mengukur lingkar badan, gitu ya. Biasanya digunakan oleh penjahit. Nah, kemudian ada meteran roll. Nah, meteran roll ini sama kayak meteran roll kecil ini. Meteran roll kecil ini sama kayak meteran roll besar, hanya saja ini skala pengukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan meteran roll besar. Ini biasanya digunakan oleh tukang untuk mengukur kayu, panjang pintu gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu penggaris. Nah, penggaris itu banyak macam-macamnya ya. Ada penggaris segitiga atau penggaris siku, kemudian penggaris yang panjang, yang pendek, banyak macam-macamnya, tergantung di mana digunakan ya. Oke, nah untuk alat ukur semua ini 1, 2, 3, 4. Nah itu satuannya masih sentimeter. Pada umumnya satuannya adalah sentimeter. Nah, kalau untuk cara mengukurnya, Ibu rasa kalian semua sudah tahu ya, bagaimana cara mengukur benda-benda ini. Nah, Ibu lanjut. Nah, sini pembulatan hasil pengukuran panjang. Untuk materi ini Ibu rasa kalian semua sudah paham ya, karena ini mudah-mudah semua. Yang penting yang perlu kalian ingat bahwa pembulatan ya, kembali ke konsep pembulatan. Apabila angka yang ingin kita bulatkan tuh berada di 0, 1, 2, 3, 4, itu dibulatkan ke bawah. Jika di atas 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Nah, contohnya ada di halaman 61. Nah, ada di halaman 61. Di sini contoh kita mengukur sebuah krayon. Nah, krayon ini ujungnya ada di 9,8 ya. Di sini digaris, ini 9, di sini 8. Nah, di sini ada keterangan bahwa panjang krayon kira-kira 10 cm karena ujung krayon lebih dekat ke bilangan 10 daripada ke 9. Nah, jadi konsepnya hampir sama kayak gini. Kan tadi Ibu bilang panjangnya itu 9,8. Lihat komanya kan 8 kan, berarti dibulatkan ke atas. 9,8 dibulatkan ke atas menjadi 10. Nah, sekarang kita coba lihat yang gambar ini. Kita mengukur si panjang sikat gigi. Di sini panjang sikat gigi adalah 15,3. 15,3. Nah, karena 3 itu berada di sini, maka dibulatkan ke bawah, jadinya 15. Di sini penjelasannya ada panjang sikat gigi kira-kira 15 cm karena ujung sikat gigi lebih dekat ke 15 daripada ke 16. Begitu ya. Selanjutnya mungkin kalian bisa jawab-jawab sendiri. Ibu rasa ini sama ya dengan konsep-konsep pembulatan sebelumnya. Nah, untuk pembulatan
Hasil pengukuran berat. Di sini ada macam-macam timbangan, ada di halaman 63. Ada di halaman 63, ada timbangan berat badan yang begini. Kemudian timbangan buah dan timbangan perhiasan. Namun ada juga jenis timbangan digital yang seperti ini. Nah, semuanya bisa digunakannya tergantung mau menimbang apa gitu ya. Oke, Ibu rasanya kan semua sudah tahu jenis-jenisnya. Nah, untuk pengukurannya pun sama. Di sini ada contoh kita menimbang buah. Jadi ini timbangan ini selain timbang buah, kita juga bisa timbang misalnya kayak gula, beras yang skalanya lebih kecil. Misalnya timbang gula 1 kilo ke 2 kilo gitu ya. Bukan hanya timbang buah saja. Nah, di sini lanjut ya. Buah, kita menimbang buah apel. Nah, lihat di timbangannya di sini beratnya di sini 9 ya. 9 ons. Di sini 9, maaf, 8. Di sini 8. Nah, kemudian 8 itu kalau dibulatkan 8 ons ya, berarti kan 0,8 gitu ya, 0,8. Nah, 8 di sini berarti dibulatkan ke atas. 8 ini lebih mendekati ke 1 kilo. Jadi berat 3 apel kira-kira 1 kilo karena jarum timbangan lebih dekat ke bilangan 1. Oke, nah sekarang kita lanjut timbang selanjutnya yaitu jeruk. Di sini timbangan jeruknya kita lihat di sini. Tinggal lihat saja jarumnya lebih mendekati kemana? Ke 4 atau ke 3. Ini 4, yang ini 3. Nah, lebih mendekati ke 3 ya. Nah, berarti berat jeruk kira-kira 3 kilo. Karena jarum timbangan lebih dekat ke bilangan 3 daripada 4. Oke. Begitu saja penjelasannya. Oke, ini sama. Tinggal ke latihan soal. Latihan soalnya halaman 67. Ini semuanya mudah-mudah. Tinggal kayak memahami konsep pembulatan saja. Nanti Ibu akan kirim tugasnya di grup. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.